Oke, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel saya, channel Miftahul Ni'am. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi Bapak Ibu, senantiasa menjaga Bapak Ibu, senantiasa Bapak Ibu diberikan keberkahan di setiap aktivitasnya, dipermudah segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga apa kabar Bapak Ibu jamaah haji tahun 2025? Mungkin Bapak Ibu sekarang masih berada di kota Mekah atau kota Madinah, atau sudah pulang ke tanah air selepas haji tahun 2025. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu terkait dengan haji 2025? Silakan tulis di kolom komentar. Di sesi kali ini kita akan membawakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di channel Miftahul Ni'am ini. Beberapa pertanyaan mungkin akan saya jawab di video kali ini dalam rubrik curhat cerita urusan haji. Oke, kita mulai saja videonya. Pembahasan terkait dengan pertanyaan yang muncul dari para tetamu Allah yang sudah masuk di kolom komentar kami. Pertanyaan yang pertama ini muncul dari Bapak Baroto Wicaksono. Sudah 3 minggu yang lalu ya. Pak, kalau tidak ikut KBIH, apakah otomatis nanti digabung ke grup atau rombongan yang non KBIH? Pembuatan grup dari Kemenak ya, dibuat sebelum keberangkatan. Lalu untuk tenda Mina, apakah biasa terjadi perebutan? Dengar-dengar ada yang tenda dikuasai jamaah KBIH. Terima kasih. Oke, menjawab satu persatu pertanyaannya. Kalau tidak ikut KBIH, apakah otomatis nanti digabung ke grup atau rombongan yang non KBIH? Ya bisa jadi seperti itu, tergantung plottingannya dari Kemenak. Ini yang memploting Kemenak ya. Jadi nanti karena jamaah non KBIHU itu biasanya sedikit, dan itu bisa dipecah-pecah menjadi beberapa rombongan ya. Misalkan satu rombongan itu kan 10 orang. Jadi misalkan nanti kalau ada 40 orang jamaah non KBIHU, itu nanti bisa dipecah menjadi 4, bukan rombongan, regu maksud saya. Satu regu itu 10 orang, satu rombongan itu 4 regu, atau satu rombongan itu 40 orang. Nah, jadi kalau jamaah non KBIHU itu tidak harus satu rombongan, melainkan bisa dipecah menjadi beberapa rombongan, dan masing-masing regu itu bisa berada di kloter yang berbeda. Semisal kalau contoh tahun lalu, tahun 2024, saya ikut non KBIH Kabupaten Jepara, itu terdiri dari sekitar 50-an orang. Nah, 50-an orang ini dibagi menjadi beberapa regu. Masing-masing regunya itu dipisah di beberapa kloter. Ada di kloter 72, 73, 75, 76. Nah, misalkan seperti itu. Jadi karena jamaah non KBIHU ini tidak terikat dengan KBIH ya, jadi dia fleksibel. Jadi dia istilahnya itu hanya istilahnya jamaah non KBIH itu malah bisa menjadi penggenap kloter-kloter yang belum masih tersedia kuotanya di satu kloter itu. Jadi istilahnya, istilah Jawanya itu ya kanggo genep-genepan. Nah, misalkan seperti itu. Kalau misalkan ada kloter yang masih tersedia kuotanya, itu dimasukin sama jamaah non KBIH sesuai dengan kesediaan kuotanya. Mungkin seperti itu. Pembuatan grup dari Kemenak dibuat sebelum keberangkatan? Ya, dibuat sebelum keberangkatan tentunya. Lalu untuk tenda Mina, apakah biasa terjadi perebutan? Dengar-dengar ada yang tenda dikuasai jamaah KBIH. Kalau ini menurut saya ya enggak sih seharusnya, karena memang satu tenda itu diperuntukkan untuk satu kloter. Tapi memang kondisinya tidak bisa berharap masing-masing orang itu mendapatkan satu tempat di tenda Mina, karena memang keterbatasannya. Jadi kalau memang masih ada
cukup fisiknya untuk tanazul, lebih baik untuk tanazul kalau hotelnya dekat. Tapi kalau hotelnya jauh ya qadarullah, memang bisanya di tenda Mina saja, dinikmati saja. Toh juga cuma 3 hari atau 2 hari minimal, 10, 11, 12, 3 hari berarti. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bisa minta info bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pelunasannya Pak Haji? Ini dari Pak Heru Kato. Kalau bank yang ditunjuk itu sebenarnya banyak ya, terutama bank-bank syariah seperti BSI, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, kemudian Bank Permata Syariah, dan juga bank-bank syariah lainnya yang ada di Indonesia itu secara umum adalah bank-bank yang ditunjuk pemerintah untuk pelunasan haji. Setahu saya seperti itu. Kemudian ada komentar dari Sri Widowati yang berkomentar, dihapus saja dana talangan itu, haji seperti zaman dulu aja, daftar haji tahun ini, berangkat tahun ini juga. Nah, ini terkait dengan dana talangan haji, memang mungkin lebih fairnya memang seperti zaman dahulu kala sebelum adanya dana talangan dan juga sebelum adanya antrian. Antrian itu baru terjadi periode tahun 2010 atau 2011. Sebelumnya itu kalau pemerintah mengumumkan haji tahun ini biaya sekian juta, katakanlah 30 juta, 25 juta, ya maka orang-orang yang punya dana seperti itu ya memang dia harus membayar cash di tahun itu baru dia bisa berangkat di tahun itu juga. Itu seolah memang lebih fair. Kalau diterapkan di tahun sekarang ini apakah bisa? Ya itu tergantung pemerintah mau atau tidak. Nah, seperti itu mungkin setahu saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mau tanya Kang Haji, dam yang wajibnya haji mandiri itu dibayar ke siapa? Bayarnya di waktu apa? Terima kasih. Oke, ini juga pertanyaan yang cukup bagus. Kalau dam biasanya itu kalau yang KBIHU diserahkan kepada pengurus KBIHU. Nanti KBIHU-nya yang meneruskan untuk pelaksanaan damnya, entah nanti diwakilkan ke lembaga dam yang ada di Saudi atau bagaimana, biasanya seperti itu. Kemudian kalau jamaah non KBIH atau haji mandiri, bagaimana pelaksanaan pembayaran damnya, kepada siapa? Ini juga menjadi pertanyaan dari teman kita, tetamu Allah yang dari Klaten, Mas Hafiz, Mas Eko Hafiz, maaf. Dia itu juga bingung kemarin, tanya-tanya sana sini, tanya saya juga, kepada siapa Mas saya menyerahkan, karena beliau juga berstatus menjadi jamaah haji non KBIH pada tahun ini. Kemudian akhirnya beliau tanya-tanya saya, tanya-tanya karu, karom, dan sempat belum dapat jawaban, tapi alhamdulillah ketika beberapa waktu kemudian sudah ada jawaban siapa yang bisa untuk menerima pembayaran dam itu. Intinya banyak ya opsi ya, bisa kita tanya ke karu, ke karom, ke ketua kloter, pembimbing ibadah dari kloter itu juga insya Allah mereka punya infonya. Kemudian kalaupun kita jadi jamaah non KBIH, nah kita nanti bisa ngobrol-ngobrol sama KBIHU yang bareng serombongan kita atau sekloter dengan kita. Mereka nitip kepada siapa panitia KBIH-nya. Nanti kita hubungin panitia KBIH-nya itu, Pak saya mau nitip dam untuk sekian orang. Insya Allah mereka siap membantu. Kalaupun tidak ada, nanti kita bisa tanya sama petugas-petugas haji yang berada di Saudi Arabia, di Mekah itu biasanya kan banyak petugas hajinya. Nah mereka biasanya punya kenalan, punya rekanan, atau mungkin min Makkah yang bisa membantu dalam penyelenggaraan pembayaran dam haji itu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau masih belum dapat juga nanti bisa hubungi saya. Saya bisa kasih channelnya untuk melakukan pembayaran dam itu, insya Allah. Dan pertanyaan selanjutnya dari Herlinda Indah. Alhamdulillah saya pulang haji 2025. Peraturannya memang super ketat. Ada bagusnya biar nggak ada lagi yang namanya haji ilegal. Ya betul sekali pengalaman dari Bu Herlinda ini.
haji 2025 itu memang lebih ketat daripada haji-haji sebelumnya, dan juga itu memberikan beberapa manfaat. Beberapa manfaatnya yaitu terkuranginya persentase jamaah haji yang tidak menggunakan izin, atau istilahnya jamaah haji ilegal. Mereka berangkat haji tanpa menggunakan izin resmi, masuk melalui jalan-jalan yang masih terbuka, tidak ada pengetatan dari sisi keamanan, dari sisi pengecekan, mereka bisa masuk. Tapi di tahun 2025 ini semuanya berubah, semuanya ketat, super ketat, lebih ketat daripada sebelum-sebelumnya, bahkan sampai berefek kepada penyelenggaraan umroh mulai tahun 2025 lebih ketat lagi daripada sebelum-sebelumnya. Jadi ini juga memberikan rasa kenyamanan bagi para calon jamaah, baik jamaah haji maupun jamaah umroh. Kenyamanannya, keamanannya juga lebih terjamin. Kemudian dari segi penanganannya, mungkin nanti kalau ada terjadi apa-apa dengan jamaah itu, pemerintah Saudi lebih bisa tepat dalam mengambil sikapnya. Menurut saya seperti itu. Mungkin sampai di sini pertanyaan yang bisa saya bacakan dari para tetamu Allah. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan terkait dengan haji, terkait dengan umroh, terkait dengan perjalanan ibadah ke Saudi secara luasnya, bisa Bapak Ibu tulis di kolom komentar pertanyaan apa. Nanti insya Allah akan kita jawab, entah melalui jawaban di kolom komentarnya atau jawaban berupa video seperti ini. Silakan, semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah haji, belum pernah umroh, semoga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya agar bisa berhaji berumroh bersama dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.